Kemudian semua makanan tersedia. Semua makan malam bersama. Syaf, kamu gak makan nasi kebulinya? Enggak om, Syafril gak suka kambing. Kan ada pilihan ayam, kenapa tadi gak bilang? Om pesenin ya? Enggak om, Syafril udah pesen kebab kok, hehe. Oh iya, Syafril suka kebab, ucap Tini. Oh ya? Iya om, set. Syafril nakal. Di bawah meja, Syafril usil menyentuh gundukan Om Fi'i. Syafi'i panik menatap Tini dan juga Tono. Syafril makin lama makin berani aja dan tak tahu tempat. Tapi meski begitu, Fi'i tetaplah Fi'i. Tak pernah bisa marah pada anak angkatnya kesayangan itu. Yang ada sembari menikmati nasi kebuli di mulutnya, sembari merasakan remasan-remasan nakal anak angkatnya itu. Dan meski di situasi seperti ini, yang namanya sebagai lelaki homo yang normal dan tak memiliki disfungsi seksual, lambat laun remasan Syafril berhasil membuat tegang. Syafi'i menoleh ke kanan dan ke kiri, takut pengunjung restoran memperhatikan ulah keduanya. Syafi'i yang tak tahan akhirnya memberanikan diri menginjak kaki Syafril. Aduh, Syaf, kenapa leh? Tanya Tono. Oh, gak apa-apa pak, kesemutan, hehe. Habisin pak, biar sehat, ucap Syafril mengalihkan rasa kesalnya karena Om Fi'i. Ih, bapak gak boleh banyak-banyak makan kambing. Ingat bapak punya hipertensi, darah tinggi, biar ibu aja yang habisin. Makan banyak sekali aja, gak bakalan langsung gemuk, ya toh? Makan yang banyak Tin, ucap Syafi'i sembari melirik Syafril yang nakal. Sesekali anak nakal seperti Syafril memang tak boleh dimanja dan harus sekali-kali dikasih pelajaran. Permisi, kebabnya. Terima kasih. Bu, bapak cobain ya sambosannya. Ya makan aja pak, pakai minta segala. Enak bu, ibu bisa nggak buat kayak gini buat bapak? Iya, nanti ibu belajar. Asik, beneran ya bu? Iya pak. Tono dan Tini asik sendiri. Syafi'i sangat senang melihat kedua sahabatnya bahagia. Sedangkan Fi'i sendiri melihat Syafril memasukkan kebab ke dalam mulutnya. Syafril mengunyah kebabnya dengan lembut dan penuh penghayatan, seolah menikmati pada nikmat kebab itu. Sampai saus kebab meleleh di bibirnya. Batang Fi'i yang belum juga turun malah semakin naik dan mengeras akibat melihat anak angkatnya itu. Syafril memergoki Om Fi'inya memperhatikannya. Syafril malah ngejek dan sengaja memainkan kebab maju mundur keluar masuk di mulutnya, sembari sesekali menjilat permukaan kulit kebab itu. Syafi'i ngilu, anak angkatnya itu begitu kurang ajar. Syafi'i membatin dalam hatinya. Anak nakal, awas saja setelah pulangnya ya, Om kasih kamu pelajaran nanti. Syaf, ya pak, gimana kabarmu sama Jo? Apa kamu masih pacaran sama dia? Seketika Syafril senang bapaknya perhatian kepadanya. Tapi di sisi lain Syafril bingung hingga menatap Om Fi'inya. Dan Om Fi'inya tersenyum dan mengangguk kepadanya. Syafril gak pacaran lagi sama Jo pak. Jo sudah pindah sekolah. Tapi kita masih berteman baik kok, ucap Syafril berbohong. Oh begitu? Jadi kamu sudah gak pacaran lagi sama laki-laki? Kamu sudah normal leh? Alhamdulillah. Pak, anak kita gak pacaran sama laki-laki bukan berarti dia normal pak. Ya kan leh? Ucap Tini mencoba mengerti dan menjelaskan pada suaminya agar tak salah sangka. Kamu masih suka sama laki-laki leh? Jujur sama bapak. Iya pak, maaf, ucap Syafril yang membuat bapaknya merunduk seketika. Syafril menatap ibu dan Om Fi'i seolah takut bapaknya kecewa dan marah lagi. Syafi'i mengelus pundak Syafril menenangkannya. Lalu Tono tiba-tiba menatap Syafril dan tersenyum kepadanya. Leh, ya pak. Ya wis, bapak gak akan melarang kamu. Percuma, susah. Bapak gak marah. Gimana baiknya aja. Yang penting jangan berulah dan bikin malu bapak ibu dan terutama Om Fi'i yang sekarang rumah kamu. Ngerti leh? Ngerti pak. Makasih. Syafril sayang sama bapak. Syafril tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya lalu memeluk Tono dan Tini secara bersamaan. Dan itu membuat Syafi'i senang.
Syafi'i seketika mengambil HP-nya dan hendak memfoto ketiganya, mengabadikan momen bahagianya malam ini. Syaf, pose, Ton, geser dikit. Nah, iya itu. Siap? Siap om. 3, 2, 1. Nice. Ih, kurang afdol kalau kita nggak foto berempat bareng-bareng. Oh, mas, bisa minta tolong sebentar? Oh, bisa pak. Ada yang bisa saya bantu? Mau tambah menu? Oh, bukan. Saya minta tolong bisa fotoin kita berempat. Oh, bisa pak. Ah, terima kasih. Ayo, semua pose. Syafi'i pun beranjak dari kursinya dan menghampiri bergabung bersama Tono, Tini, dan juga Syafril. Syafril dengan pose di tengah yang masih memeluk ibu dan bapaknya, sedangkan Syafi'i tiba-tiba berdiri di belakang Syafril. Set, melingkarkan kedua tangannya memeluk Syafril dari belakang, yang otomatis gundukan keras Fi'i yang kencang itu jelas terasa menempel di belahan pantat Syafril. Syafril semakin terkejut ketika Fi'i meletakkan dagunya di pundak Syafril sembari mendorong batang kerasnya di belahan pantat Syafril. Deru nafas Fi'i terdengar di telinganya dan Fi'i berbisik lirih. Dasar anak nakal, ucap Fi'i yang seketika membuat Syafril merinding tapi senang bukan main. Syafril senang karena ini baru pertama kali melihat dan merasakan tingkah Fi'i-nya yang konyol dan bucin. Syafril pun membalas berbisik, dasar Binal. Awas kamu ya, Om akan bikin kamu lebih-lebih daripada Joe. Gak takut, kalau Om yang lakuin, Syafril rela. Sudah siap? Syaf, fokus kamera, jangan bercanda. 3, 2, 1. Ulang. 3, 2, 1. Yeay. Terima kasih mas. Sama-sama. Keempatnya pun lanjut makan bersama. Syafril terlihat senyum-senyum sendiri mengingat kelakuan Fi'i-nya tadi. Dan ketika keempatnya sedang asik makan, HP Fi'i berbunyi. Ya, apa dokter yang lain tak ada yang standby? Oh, pasien penuh malam ini. Oke, gak apa-apa. It's okay, saya segera ke sana. Ada apa, Ih? Lagi enak-enaknya kumpul gini, ada aja. Kliniknya ramai ya? Iya, malam ini banyak pasien. Jadi dokter yang biasanya menggantikan aku konsul khusus orang penting-penting saja, jadinya ikut turun langsung. Ya ginilah resiko. Aku jadi gak enak sama kalian. Aduh, gak apa-apa sana buruan, kita ngerti kok, apalagi urusan nyawa, gak bisa disepelein. Thanks ya pengertiannya. Kalian naik apa? Gampang, naik taksi atau grabcare aja, ucap Tono. Syaf, ini, ambil uangnya buat naik grabcare. Gak usah ini aku ada, ucap Tono. Udah, ambil Syaf, Om tinggal dulu ya, Ton. Hati-hati makasih banyak ya. Yuk. Di rumah Sandi. Malam ini di rumah Sandi dan Cindy sedang menunggu Angga dan Anggi yang hendak mengerjakan tugas sekolah. Orang tua Sandi sedang keluar kota. Dan Sandi sendiri sedang membantu Cindy masak ayam geprek untuk makan malam bersama. Sayang, kamu udah chat Syafril? Tanya Cindy. Udah sayang, tapi Syafril kan ada acara sama Fi'i. Oh, kalau Angga? Angga udah OTW katanya, masih jemput Anggi. Jujur, aku kangen saat-saat kita kayak dulu, bisa kumpul lengkap, ada Syafril, juga Joe, bahkan kalaupun tambah personil Alex, itu juga gak masalah. Iya sayang, tapi masalahnya ada masalah internal di antara kita. Kenapa ya, jadi kayak gini, rasanya gak seramai dulu. Sayang, kita tidak bisa mengharap sesuatu itu akan sama seperti semula. Pasti suatu saat akan ada aja yang berubah. Gitu. Apa suatu saat di antara kita juga ada yang berubah? Kok ngomong gitu? Memangnya kamu merasa ada yang berubah dari aku sama kamu? Bercanda, siapa tahu kamu juga berubah. Suka sama Angga mungkin? What? Kenapa bisa kepikiran Angga sih? Hehe, habisnya kalian Jangan sampai kamu ngebayangin cowok kamu sendiri sama orang lain. Iya. Sayang, emang kamu rela kalau cowok kamu homo? Rela? Dih,
Emang kamu rela berbagi sama orang lain? Rela? Jelek banget sayang pikiran kamu. Aku aja gak sudi loh kamu sama orang lain. Aku sayang sama kamu. Aku setia. Bahkan saking sayangnya aku sama kamu, aku gak pernah ngerusak kamu. Ya meskipun kadang ada sih keinginan, tapi aku tahan. Aku pengen jaga kamu sampai kita halal. Ya. Iya, makasih ya sayang. Makanya jangan ada pikiran aneh-aneh. Oh, nih ya, kalau misalkan kamu ada apa-apa sama Angga, aku gak cemburu. Loh, kok gitu? Karena Angga laki-laki. Kalau cewek jelas aku marah. Kalau Angga kan udah kenal. Bahkan kalian udah kenal lebih dulu kan daripada aku. Berdosa banget kamu sayang sama cowok sendiri. Ntar aku kalau beneran sama Angga mewek. Iya juga ya. Jangan deh. Ucap Cindy memeluk Sandi. Dan Sandi memeluk Cindy erat-erat. Sayang, gosong. Aduh, iya, bentar, balik dulu. Untung belum telat. Iya. Sini, biar aku yang goreng, kamu yang bikin sambal aja ya sayang. Iya. Assalamualaikum, teriak Anggi dari luar. Waalaikumsalam. Duh, kalian lama amat, ucap Cindy menggoda. Tahu nih si Bebek, dadanya lama kayak mau kondangan aja. Hehe, peace Beb. Hehe, jangan marah dong, nanti bedaknya luntur. Duduk manis dan tunggu matang aja, biar si Anggi sama Angga yang masak. Hehe. Iya, kalian diem aja, ntar lagi juga mateng. Gue gak ikut masak ya, gue udah cantik, nanti kecipratan minyak lagi. Tapi gue bawa minum nih, es boba sama martabak, ucap Anggi yang membuat Cindy seketika senang. Wah, ada boba apa aja, banyak banget, cuma berempat loh. Ya kali aja yang lain ikut, Syafril, Alex. Oh iya ya, dia lagi ada acara keluarga ya. Gak apa-apa, sisanya taruh aja di kulkas aja. Nih gue beliin spesial buat lo Sin, boba matcha. Wah, lo tau aja kesukaan gue. Thanks ya, tunggu bentar, tinggal ayam gepreknya. Masih digoreng tuh. Sabar guys. San, perlu dibantu bro, teriak Angga. Anak manja kayak lo, mana bisa? Emang lo bisa bantu goreng? Kagak, bantu doa aja. Dasar lo. Sayang, sambalnya udah? Udah, ayamnya udah? Udah, awas-awas panas. Ucap Sandi meletakkan ayam goreng crispy panas di atas cobek. Dan Cindy pun mengoleskan sambal di atas ayam. Dan menggepreknya. Wah, buruan Sin, gue lapar. Ucap Angga. Sabar. San, tok tok tok. Seketika semua terdiam, mendengar suara dari arah depan. Seperti mendengar suara setan saja. Sandi pun berjalan ke depan diikuti ketiga lainnya. Dan begitu sampai depan, semua terkejut. Jo, masuk-masuk. Kebetulan, kita baru aja masak ayam geprek. Mau ngerjain kimia. Oh, enggak. Gue minta maaf. Ya udah lupain. Thanks ya. Seketika Sandi, Cindy, dan Anggi tersenyum melihat keduanya damai dan akur kembali. Di mall, masih di resto, setelah selesai makan malam bersama, Syafril, ibu, dan bapaknya hendak pulang. Syafril tampak kesal karena udah 2 kali order taksi online tapi gagal. Syafril baru ingat dan berniat meminta tolong pada Alex. Siapa tahu saja Alex tak sibuk. Gimana leh? Aneh, pada nggak bisa bu? Ya udah kita jalan kaki aja, tadi kayaknya banyak taksi mangkal. Coba Syafril minta antar teman Syafril. Sekalian Syafril mau main ke tempat Sandi. Oh gitu, tapi nggak ngerepotin nggak? Kalau ngerepotin jangan. Syafril coba ya bu, bentar. Syafril pun beranjak dari tempat duduknya dan menelpon Alex. Syaf, gimana sayang? Lo lagi di mana? Gue mau minta tolong kalau lo nggak sibuk. Oh, enggak kok. Ini lagi di jalan, abis nengok nenek. Oh, gimana nenek? Lumayan membaik. Alhamdulillah. Jadi gimana? Lu ada di mana, Syaf? Gue ada di mall sama ibu bapak, mau pulang. Tapi nggak nemu taksi online. Soalnya tadi Om VI dadakan ke klinik. Jadi kalau nggak ngerepotin, gue minta tolong lu nganter ibu sama bapak pulang. Oh, tentu. Oke, gue kesana. Makasih ya. Tut. Gimana leh? Bisa pak? Alhamdulillah.
kamu nginep gak di rumah malam ini? Syafril mau langsung ke tempat Sandi Pak, besok-besok aja. Ya sudah. Di rumah Sandi, malam ini setelah Sandi dan yang lain makan ayam geprek, Sandi dan yang lain ngemil martabak sembari mengerjakan tugas kimia. Kecuali Joe. Joe sengaja tak membahas Syafril dan para sahabat-sahabatnya juga tak mau menyinggung masalah Syafril. Joe tak mau merusak suasana yang sudah membaik. Joe, emangnya lo mau pindah sekolah kemana? Tanya Sandi. SMA Pelangi 2, lusa masuk. Kirain aja lo mau pindah keluar kota. Lo jangan lupa sama kita ya kalau punya teman baru, ucap Cindy. Gue gak bakal lupain kalian. Ya udah deh, baik-baik ya lo di sana, ucap Sandi. Dan entah kenapa Angga sedari tadi diam saja dan tampak fokus mengerjakan tugas. Jo, lo gak suka boba? Mau gue buatin kopi? Ucap Sandi. Boleh deh, kopi susu kalau ada. Oke, bentar ya. Sandi pun pergi ke dapur membuatkan Jo kopi. Dan di depan sendiri, Jo hendak mengajak Angga ngobrol agar suasana tak garing. Namun belum saja mengajak ngobrol, suara mobil terdengar dari depan yang membuat semua terkejut, terutama Jo. Ternyata Syafril dan Alex datang. Syafril, Alex, tadi katanya pada sibuk, gak taunya, teriak Angga yang seketika beranjak dari duduknya. Seolah terkejut senang dengan kedatangan Syafril dan berkebalikan dengan kedatangan Jo yang terlihat acuh dan biasa saja. Jo merasa kehadirannya tak dibutuhkan lagi oleh Angga meskipun Jo sudah meminta maaf. Jo yang kecewa memutuskan untuk pamit. Sin, gue pamit. Jo? Jo pun keluar dan berpapasan dengan Syafril dan Alex. Jo sempat berhenti dan tersenyum meski ragu. Namun Alex menarik pundak Syafril yang sempat menghentikan langkahnya beberapa detik. Bahkan keduanya sempat saling tatap, meski tatapan Syafril datar pada Jo. Kemudian kembali berjalan mengabaikan Jo. Jo merasa sedih, Syafril tak sudi lagi kepadanya. Ingin sekali Jo meminta maaf memeluk Syafril erat-erat, tapi Jo malas ribut dengan Alex dan tak mau memperkeruh suasana. Jo pun yang sedih akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan setelah Jo pulang, Syafril dan Alex masuk dan disambut oleh Angga dan yang lain. Jo, kopinya. Loh, Syaf, Lex, kapan datang? Gah, si Jo mana? Tahu tuh, kabur dia. Takut sama Alex kali. Sini kopinya. Bukan takut, lebih tepatnya malas ribut, ucap Cindy. Syaf, bukannya lo tadi cap ada acara keluarga? Tanya Sandi. Udah beres kok. Mumpung masih sore, ya udah gue mampir sama Alex. Oh gitu. Lo udah ngerjain tugas belum? Beres. Lex, Syaf, mau kopi atau boba? Kopi aja deh, jawab Syafril sembari comot martabak. Lo Lex, samain. Sandi pun kembali ke dapur dan semua mengobrol sembari mengerjakan tugas. Entah mengapa Syafril tiba-tiba memikirkan Jo. Bukan karena apa, hanya karena merasa kasihan saja. Tapi jika ingat kejadian di kelas saat piket, hatinya kesal kembali. Sudahlah, lagi pula para sahabatnya sudah akrab dengan Alex. Syafril pun senang. Malam ini, Tini sangat bahagia melihat suami dan anak tercintanya akur. Tini lega, seakan punya bisul yang meletus, hilang beban. Dan Tono yang heran dengan sikap istrinya itu yang senyum-senyum sembari buka toko itu langsung menanggapi. Bu, kenapa toh? Kok senyum-senyum? Masa bapak gak ngerti? Ibu lagi seneng, bapak akur lagi sama Syafril. Oh, tak kira seneng habis dapat kipas angin baru. Ya itu juga salah satunya. Jadinya ibu gak kepanasan lagi. Ibu senyumnya kayak ngajak bercinta, jadi pengen nyobain kipas baru. Tutup toko yuk bu, besok aja buka lagi. Sekarang bapak pengen buka ibu aja. Ayo pak, capcus. Keduanya pun yang tak tahan langsung menutup toko dan langsung ke kamar. Keduanya sama-sama membuka baju masing-masing. Dan ketika Tono hendak menggauli Tini, HP Tono berbunyi.
Syafi'i menelpon. "Yai, piye? Aku udah pulang. Kalian masih di mall apa udah pulang?" Si Syafril ditelepon gak diangkat. Mungkin HP-nya lowbat. "Udah di kamar. Udah mau kentu, kamu ganggu." Astaga. Sorry kawan. Lanjut. Tut tut tut. "Ada apa pak?" "Si VI mau jemput kita. Dikira belum pulang." Si Syafril gak bisa diangkat. "Udah bu, gak usah dipikir. Paling HP-nya mati. Ayo bu lanjut, bapak gak tahan." "Ayo pak." Di mobil sendiri, Syafi'i sedang menuju pulang ke rumahnya sendiri. Entah mengapa Syafi'i bawaannya sekarang ingin cepat-cepat pulang ke rumah menemui Syafril. Apalagi ketika ingat kejadian saat makan malam bersama tadi. Tingkah konyol, usil dan nakalnya itu sangat membuat Syafi'i gemas. Sampai saat ini Syafi'i senyum-senyum sendiri sembari menyetir. Syafi'i tak sabar ingin bercumbu dengan anak angkatnya itu. Dan ketika Syafi'i sedang memikirkan Syafril, HP-nya berbunyi. Mike menelponnya. Entah mengapa Syafi'i enggan mengangkatnya. Dilema rasanya. Tapi Syafi'i sedang ingin berdua saja bersama Syafril. Syafi'i pun lebih baik tak mengangkatnya. Sengaja agar Mike mengiranya sibuk di klinik. Ada perasaan bersalah. Tapi Syafi'i lebih mengutamakan waktu berdua bersama Syafril. HP Syafi'i terus berbunyi. Mike terus menghubunginya. Rasanya tangan Syafi'i gatal ingin mengangkatnya. Namun sekuat tenaga Syafi'i menahannya. Hingga akhirnya bunyi HP-nya berhenti berbunyi. Syafi'i membatin dalam hatinya. "Mike, maafin aku ya. Aku tahu kamu baik. Aku juga tahu kamu udah lama mengharapkanku. Entah aku yang jahat atau kamu yang terlalu baik. Jujur aku gak tega sama kamu. Aku merasa mainin kamu. Tapi kamu malah dengan senang hati ikuti permainanku. Aku gak tega Mike, kamu terlalu baik. Aku berharap suatu saat kamu dapat seseorang yang tulus sama kamu. Aku yakin itu. Orang baik pasti akan dapat yang baik pula." Mobil VI pun hampir sampai. Dan ketika sampai, Syafi'i melihat mobil Alex terparkir di garasinya. Hasrat ingin bercumbu dengan anak angkatnya itu hilang seketika. Syafi'i sedikit kecewa, namun Syafi'i tak marah. Syafi'i justru berterima kasih pada Alex, karena Alex sedikit banyak membantu menghibur anak angkatnya itu. Syafi'i tak ada sedikit pun cemburu. Bukan berarti tak sayang, tapi Syafi'i yang dewasa lebih mengerti dan tak mau terlalu mengharap. Karena Syafril masih labil, suatu saat Syafril bisa saja berpaling darinya jika menemukan sesuatu yang lebih baik darinya. Segalanya. Yang pasti, meski Syafril dengan siapapun menjalani, Syafi'i akan selalu ada untuk Syafril, kapanpun. Ya, Syafi'i sangat amat menyayangi Syafril. Syafi'i pun masuk ke dalam, lalu menuju dapur terlebih dahulu. "Den, mau dibuatin teh ijo?" "Ah, saya habis minum kopi. Saya mau buat susu untuk Syafril." "Sini Den, biar si Mbok yang buat." "Gak usah Mbok, biar saya aja. Si Mbok istirahat aja." "Iya Den." Syafi'i pun membuatkan Syafril susu hangat, lalu berjalan ke lantai 2. Dan begitu sampai di depan kamar Syafril, Syafi'i mengetuk pintu. Tok tok tok. "Syaf." Cekrek. "Om VI, Syafril lagi di kamar mandi Om." "Oh, ini tolong taruh di meja, susu dan air mineral. Nanti tolong suruh Syafril minum susu dan obat dari Om." "Oh, iya Om. Selamat istirahat ya." "Terima kasih Om." Syafi'i pun masuk ke dalam kamarnya sendiri. Syafi'i berharap semoga Syafril tak berani bercinta dulu, mengingat lubangnya yang masih terluka. Ada rasa was-was serta khawatir. Ada juga rasa cemburu meski sedikit jika ada orang lain menikmati tubuh anak angkatnya itu. Tapi untuk menyentuh Syafril sendiri saja, VI belum siap dan belum berani. Di kamar sendiri, Syafril baru saja keluar dari kamar mandi. "Syaf, lama amat mandinya." "Hehe, biar bersih." "Oh, ini sayang, minum susunya." "Loh, Om VI udah datang?" "Udah baru aja. Dan lo disuruh minum ini susu sama obat yang katanya dikasih Om VI." "Oh, iya." Seketika Syafril senang. Om VI selalu perhatian kepadanya, meski ada Alex di sini. "Buruan minum, mumpung hangat." "Iya,
Tadi Om Vi sama Pak Mike gak? Kayaknya enggak tuh. Oh, syukurlah. Hah? Maksud gue tumben. Hehehe. Oh, nih minum. Ucap Alex menyerahkan susu pada Syafril dan Syafril meminumnya, lalu meminum obatnya. Syafril sangat senang. Om Vi perhatian banget kepadanya. Syafril juga senang. Alex juga perhatian kepadanya. Syaf, ya udah istirahat yuk, sudah malam. Baru jam 11. Tapi bukan kalau pernah bilang kalau lo gak boleh begadang tidur malam-malam sama Om Vi? Oh itu, iya sih. Tapi itu kalau lagi sama Om Vi. Kalau sama lo lain cerita. Bisa dikondisikan. Dan emangnya lo udah ngantuk? Lo gak kepengen begadang sama gue? Alex tak menjawab. Alex tiba-tiba mendekati Syafril, menatap dan menyentuh bibir bawah Syafril dengan jempolnya. Syafril membuka bibirnya, seolah menyambut bibir Alex yang hendak mendarat di bibirnya. Cups. Ya, keduanya sama-sama menikmati ciuman lembut satu sama lain. Di kamar Syafi'i sendiri, setelah mandi, Syafi'i merebahkan tubuhnya di ranjang. Entah mengapa, Syafi'i belum bisa tidur. Syafi'i gelisah memikirkan Syafril. Entah mengapa Syafi'i kangen sekali ingin memeluk Syafril. Syafi'i membatin dalam hati. Syaf, kamu udah tidur belum nak? Om kangen banget. Tapi Om gak mau ganggu kamu. Om jadi bingung. Kenapa semakin lama Om kesulitan mengkontrol perasaan Om sama kamu? Kenapa Om mendadak jadi bucin kayak gini? Om benar-benar kesepian. Tak ada cara lain. Aku butuh Mike. Ya, aku akan mencoba menghubungi Mike. Di kamar Syafril sendiri, Syafril sedang menservis batang Alex. Itu karena Alex tak berani mengefak Syafril yang masih terluka karena Joe. Jujur Alex tak meminta, apalagi memaksa. Ya meski dalam hatinya jujur Alex memang menginginkannya. Tapi Syafril sangat pengertian. Alhasil, Alex tak mampu menolak cowok tampan di sekolah yang menjadi miliknya saat ini. Kedua telapak tangan Alex meremas lembut rambut halus Syafril dan ikut memaju mundurkan kepala Syafril yang berada di antara kedua pahanya. Syafril benar-benar membuatnya melayang. Syafril sendiri kini juga mengocok miliknya sendiri. Syafril merasakan remasan telapak tangan Alex semakin kuat. Tanda Alex hampir muncak. Dan Syafril pun juga tak tahan hingga kemudian Cups. Makasih ya sayang, ucap Alex menarik Syafril dan menciumnya. Sama-sama, ucap Syafril membersihkan mulutnya dengan tisu. Lalu Alex menuju kamar mandi. Dan setelah selesai Alex keluar. Syaf, ya, apa gue boleh minta minum? Gue haus. Oh, lo mau minum apa? Gue buatin. Mau kopi? Teh? Enggak sayang, air putih saja. Oh, tunggu bentar ya. Iya, makasih ya. Syafril pun keluar kamar. Dan begitu dia hendak ke dapur dan hendak turun tangga, dari bawah sendiri, Syafril melihat Om Vi dan Pak Mike baru saja naik dari bawah tangga. Dan keduanya pun berpapasan. Syaf, mau kemana? Sapa Pak Mike. Dan Syafril terlihat menatap Om Vi dengan canggung. Oh, mau ke dapur Pak, ngambil air putih. Oh, yuk Mike. Om Vi tak menatap Syafril. Om Vi merangkul pundak Pak Mike lalu berjalan masuk ke kamarnya tanpa sepatah kata pada Syafril. Syafril pun sedih. Kenapa Om Vi mengabaikannya? Apa salah Syafril? Padahal tadi keduanya baik-baik saja. Bahkan ketika makan di restoran tadi, sikap Om Vi sangat menyenangkan. Tapi mengapa malam ini Om yang dicintainya itu berubah 180 derajat? Syafril yang bingung pun turun ke bawah mengambilkan air. Di kamar Syafi'i sendiri, begitu Syafi'i dan Mike masuk kamar, Syafi'i langsung menutup pintu dan mencium Mike tanpa aba-aba. Dan itu membuat Mike terkejut, namun sangat senang. Apapun yang dilakukan Vi kepadanya, Mike selalu pasrah dan menikmati. Syafi'i lagi-lagi melucuti pakaiannya dan menarik Mike, lalu merebahkannya di ranjang.
Ya, lagi-lagi Syafi'i mengevak Mike secara langsung. Dan di luar kamar sendiri, Syafril mendengar desahan Pak Mike yang berteriak nikmat merasakan hantaman batang VI-nya. Syafril kecewa, tapi marah pun tak pantas karena Syafril juga belum bisa melepaskan Alex. Syafril benar-benar dilema. Syafril pun masuk ke dalam kamarnya dan Alex terlihat menunggunya. Lex, maaf lama. Tadi ketemu Pak Mike. Oh, gak apa-apa. Nih. Oh iya, makasih. Gimana? Lega, Syaf? Tidur? Syafril mengangguk. Gue boleh peluk lo kan? Kenapa masih izin? Set, Alex tidur memeluk Syafril dari belakang. Good night, Syaf. Cups. Good night, Lex. Beberapa jam kemudian, tepat pukul 1 malam, di kamar Syafi'i, setelah percintaannya tadi bersama Mike, Syafi'i tak bisa tidur. Mike sendiri sudah terlelap akibat kalah kelelahan 2 kali pertandingan melawan VI. Aneh, Syafi'i yakin ini bukanlah efek kopi yang tadi ia minum. Tapi karena bayang-bayang Syafril, Syafi'i merasa tak enak karena tadi sudah mengacuhkannya. Timbul niat Syafi'i diam-diam mengirimkan pesan kepada Syafril. Syaf, sudah tidur nak? Om tiba-tiba kangen sama kamu. Pesan terkirim, namun tak terbaca. 1 menit, 10 menit, dan 15 menit. Ya, 15 menit sudah Syafi'i menunggu jawaban Syafril. Tapi nihil. Syafi'i mengira mungkin Syafril sudah tertidur. Syafi'i mau tak mau pasrah dan mencoba memejamkan matanya. Dan ketika mulai memejamkan mata, HP VI berbunyi, tanda pesan masuk. Syafi'i cepat-cepat membuka pesannya. Om, Syafril di depan pintu. Seketika VI beranjak dari ranjangnya, mengabaikan Mac yang tidur terlelap, mengambil sesuatu di atas nakasnya, lalu berlari ke pintu dan membukanya. Pemandangan anak angkatnya yang tampan itu kini tengah berdiri menatap wajahnya, seolah tatapan yang penuh hasrat bercampur kerinduan. Om, Syafril Syafril tak mampu meneruskan kata-katanya saat Om VI tiba-tiba mengecup menyumpal bibirnya dengan bibir Om VI dan memeluknya erat-erat. Hingga kemudian, Om VI tiba-tiba menggendongnya sembari mencium bibir Syafril. Syafi'i membawanya turun tangga dan menuju lantai 1. Om, kita mau kemana? Gak kemana-mana. Om hanya kangen sama anak Om. Syafril bingung. Om VI terus berjalan dan membuka pintu rumah. Lalu kemudian menekan kunci mobil yang ia bawa. Lalu membuka pintu mobilnya dan memasukkan Syafril ke dalam mobil. Membuka sedikit kaca mobil dan menutup pintu mobil. Brak! Syafi'i langsung mencium Syafril dengan buas, namun tetap lembut. Nak, Om kangen sama kamu. Om gelisah dari tadi mikirin kamu, ucap Om VI mencakup kedua pipi Syafril. Sama Om, Syafril juga. Syafril minta maaf, malam ini Syafril bersama Alex. Tapi Syafril juga gak suka Om VI sama Pak Mike lagi. Shh, kita lupakan dan tinggalkan mereka berdua sejenak. Fokus pada kita berdua saja, oke? Belum sempat menjawab, Syafi'i sudah membungkam Syafril kembali dengan bungkaman cinta. Syafi'i mencium Syafril hingga Syafril terdolong sampai tubuhnya terhimpit di pojok, di dinding kaca mobil. Syafril mendesah saat bibir Om VI-nya mengeksplorasi leher dan permukaan dadanya, menggigit pundaknya dengan gemas, juga menggigit-gigit kecil puting kanan dan kirinya. Saking nikmatnya, hingga kepala belakang Syafril sampai terbentur kaca mobil beberapa kali, tapi tak sakit. Syafril tiba-tiba mendorong kencang Om VI sampai terbaring di kursi tengah. Lalu Syafril membuka kolor Om VI dan Syafi'i mendesah saat Syafril mengoral batangnya yang besar dan keras itu masuk sampai tenggorokan sempitnya. Rasanya begitu sedap tak terkira. Saking nikmatnya, sampai kedua tangan VI meremas kursi mobil dengan kencang. Mobil pun terasa bergoyang. Syafi'i tak tahan.
Nak, Om gak tahan. Om pengen cerot di mukamu. Jangan ditelan lagi. Om, tunggu. Syafril, pengen Om masukin Syafril. Syafril gak apa-apa kok. Syafril akan tahan untuk Om. Enggak nak, kamu masih sakit. Om gak tega. Kalau Om masuk sekarang, Om akan menyakiti kamu. Lebih sakit dari Joe. Karena Om yakin punya Om lebih besar dari John dan Alex. Aku tahu Om, tapi aku yang mau. Set, Vi mematung. Vi terkejut ketika melihat anak angkatnya itu tiba-tiba menungging, menyuguhkan bongkahan pantat dan lubang yang samar-samar karena cahaya gelap remang-remang di dalam mobil. Namun, meski gelap, justru membuat siluet pantat Syafril begitu menggoda sampai-sampai membuat Syafi'i kesulitan menelan ludah. Om, ayo. Syafril gak apa-apa Om. Syafril ingin nyenengin Om. Hanya ini yang bisa Syafril lakukan untuk membalas kebaikan Om selama ini. Syafi'i tak tahan. Syafi'i meludahi lubang Syafril. Lalu, set. Syafi'i menekan-nekan kepala batangnya di lubang Syafril. Syafril meringis menahan sakit. Baru kepala saja rasanya sudah seperti ini, apalagi masuk. Syafril yang tadinya yakin kuat, sekarang jadi ragu. Pasalnya milik Om Vi jauh lebih besar daripada Alex dan Joe. Syafril mulai panik. Tekanan kepala batang Om Vi mulai lebih dalam dan gerakan Om Vi semakin cepat. Rasa perih mulai terasa. Mengurungkan pun Syafril malu karena Syafril yang terlanjur meminta. Mau tak mau Syafril harus berkorban dengan rasa sakit. Tak apa, asal Om Vi-nya puas dan bahagia. Syafril mulai menahan nafas. Sesuatu terasa hendak menerobos. Hingga kemudian, Nak, cukup nak untuk malam ini, ucap Syafi'i mengambil tisu di mobil dan mengelap punggung Syafril yang terkena cairan kenikmatannya itu. Kemudian memakai kembali kolornya. Syafril sendiri yang heran juga memakai kolornya. Lalu seketika duduk di pangkuan Om Vi dan Om Vi memeluknya erat-erat. Om, kenapa Om gak masuk? Emangnya Om gak pengen? Atau Syafril kalah seksi dari Pak Mike? Apa badan Syafril kurang six pack? Kamu luar biasa untuk Om. Jangan bandingkan kamu dengan Pak Mike atau yang lain. Karena kamu istimewa buat Om. Udah, jangan kepikiran macem-macem. Om bukan gak pengen masuk. Pengen banget. Tapi Om lebih pengen masuk dalam keadaan ready. Artinya apa? Artinya kamu dalam kondisi baik dan sudah pulih. Mengerti? Mengerti Pak Dok? Lalu kapan Syafril beneran disuntik jarum Pak Dokter? Sudah Om ngantuk. Wah, Syafril juga. Wah, Syafril seketika tertidur di pundak Om Vi. Om Vi mengelus rambutnya yang wangi, sembari sesekali mencium pipi Syafril yang aroma facial foam. Dan tak lama kemudian, keduanya sama-sama terlelap di dalam mobil. Pagi hari kemudian, pagi ini Alex bangun. Alarm di HP-nya berbunyi. Dan ketika ia bangun, Alex terkejut. Syafril tak ada. Alex ke kamar mandi, tapi Syafril tak ada. Alex langsung keluar kamar. Cekrek. Pak Mike, apa Syafril ada di dalam? Gak ada. Ini saya juga sedang nyari Syafi'i. Dia juga gak ada di kamarnya. Mungkin di bawah. Coba kita ke bawah. Dan begitu sampai bawah, keduanya tak menemukan Vi dan Syafril. Bok, lihat Vi dan Syafril gak? Oh, gak tahu Pak. Lah apa gak sama Pak Mike? Itu dia Mbok, pagi-pagi ngilang. Makasih, mungkin dia udah bangun duluan. Oh iya, si Mbok tak masak buat sarapan. Ya Mbok, makasih. Aneh, kenapa gak ada ya? Coba keluar. Mobilnya ada. Iya Pak, itu ada sendal Syafril. Iya, itu juga ada sendal Vi. Keduanya pun menghampiri mobil. Dan ketika dekat, Mike terkejut ketika melihat Syafi'i dan Syafril tertidur dalam posisi berpelukan. Tok tok tok. Ih, Syaf, Mike,
Alex,